Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Saina, NPM 211060063. Di sini, saya akan menceritakan sinopsis dari novel Orang-orang Oetimo. Novel Orang-orang Oetimo, novel ini menceritakan kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada masa kolonial hingga masa Orde Baru. Konflik Indonesia dengan Timur Timur masih memanas saat itu. Tersebutlah Amsiki, seorang pendongeng serta tetua di Oetimo. Orang-orang menghormatinya karena ia adalah seorang pahlawan bangsa. Ia pernah mengalahkan lebih dari 10 penjajah Jepang ketika pada masa Romusa. Kekuatannya didapati dari pohon lontar. Ia percaya bahwa leluhurnya terlahir dari pohon lontar dan akan selalu mati dinaungi oleh pohon lontar pula. Amsiki semakin dihormati ketika ia menjadi satu-satunya orang yang bisa menangani Laura, perempuan yang disangka penyihir yang membahayakan kampung karena mirip hantu daripada seorang perempuan yang cantik jelita. Laura adalah anak tentara Portugis yang ditempatkan di Timor Timur setelah revolusi Anyelir. Ia menjadi korban pemerkosaan para tentara ketika militer Indonesia menduduki Timor Timur pada tahun 1974. Orang tuanya dibantai oleh para militer Indonesia karena disangka bagian dari Fretilin. Laura hamil tapi sangat kurus, buruk rupa, dan sakit kulit karena disiksa oleh para tentara dan tidak makan berhari-hari. Setelah dirasa tidak berguna oleh para tentara, ia diminta untuk pergi. Sampailah kampung Oetimo, ditakuti warga, lalu dirawat Amsiki hingga ia melahirkan anaknya yang diberi nama Ipi atau Cyprianus Portakes Oetimo. Ipi muda tumbuh menjadi seorang polisi yang semena-mena. Ia suka mencari kesalahan orang dan menyelesaikan masalah menggunakan fisik. Ia juga disegani karena ia diasuh oleh Amsiki. Sementara itu, di gereja ada Romo Yosef. Romo Yosef adalah seorang pastor muda yang disegani oleh banyak orang. Karena sebuah tuduhan dan permasalahan internal gereja, ia dipindahkan ke SMA Santa Helena. Di sana, Romo Yosef membangun kembali SMA Santa Helena menjadi baik. Sekolah yang tadinya sudah tertinggal itu kini menjadi sekolah yang semakin bagus dan terkenal. Setiap siswa yang mendaftar harus lolos tes seleksi di sekolah itu. Pembayarannya juga mahal. SMA Santa Helena menjadi semakin komersil dengan diadakannya pesta di setiap akhir tahun. Sebenarnya, Romo Yosef mencintai perempuan aktivis yang bernama Maria, tetapi statusnya sebagai calon pastor membuatnya dilema antara memilih menjadi pastor yang berarti mencintai Tuhan atau menikah dengan Maria yang dianggap akan menggadaikan cintanya pada Tuhan. Di SMA Santa Helena juga ada seorang murid yang sangat cerdas dan pintar, Silvi namanya. Tetapi juga ada guru bodoh yang bernama Linus. Kebodohannya yang pula membuat Silvi keluar dari sekolah favorit tersebut. Lalu akhirnya bertemu dengan Ipi, cucu Amsiki. Mereka berjatuh cinta. Profil Ipi yang seorang aparat membuatnya mendapatkan hati Silvi dengan sangat mudah. Mereka berencana menikah setelah melakukan perbuatan terlarang. Akan tetapi, rencana mereka harus menghadapi cobaan pada malam final Piala Dunia. Di kampung Oetimo,
hanya ada 3 televisi yang ada untuk menonton Piala Dunia di kampung itu. Satu berada di tempat Zainal, seorang pengepul besi yang penuh bau yang sangat menyengat. Satu di rumah Baba Ong yang sangat pelit minta ampun. Dan yang terakhir berada dalam sebuah pos polisi yang merangkap juga sebagai rumah milik Sersan Ipi. Pos itu sangat kecil dan tidak layak disebut rumah. Tetapi malam itu Sersan Ipi mengundang semua orang kampung untuk datang menonton Piala Dunia di pos miliknya. Mereka bersorak bahagia, apalagi Sersan Ipi memberi mereka minuman keras atau sopi atau minuman khas NTT. Perlakuan yang tidak biasa diperlihatkan Sersan Ipi, mulai dari mengizinkan menonton di rumahnya hingga menjamu orang-orang. Ternyata pada saat itu Sersan Ipi sedang senang karena akan mengumumkan sesuatu, dan langsung saja ia mengumumkan bahwa dia akan segera menikahi Silvi, seorang gadis pintar cantik jelita yang menjadi kembang desa dan dikagumi banyak pria muda. Dalam kegembiraan dan keriuhan yang terjadi, ada sesuatu bahaya yang sedang terjadi dan mengancam tengah berlangsungnya di rumah salah satu tokoh kampung yang bernama Martin Kabiti. Segerombolan pembunuhan ternyata telah merencanakan penyerangan rumah Martin Kabiti. Sebelumnya, para pria yang sedang asik menonton Piala Dunia dan berkumpul di pos polisi itu tahu bahwa yang sedang terjadi. Mereka teralihkan dan sibuk mengurus final Piala Dunia dan mengurus hati mereka yang patah karena Silvi yang idaman akan dinikahi oleh Sersan Ipi. Baik, itu saja sinopsis novel Orang-Orang Oetimu. Sekian dan terima kasih.